Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang TKW. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya ngomongnya campur-campur ya teman-teman. Kadang pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Indonesia. Harap dimaklumi, soalnya lidah Jawa jadi ngomongnya medok. Sebelum saya membahas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang TKW, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Barangkali pasti banyak dari teman-teman semua yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Indri Betriani, biasa dipanggil Indri. Saya tinggal di Banyuwangi dan sekarang menjadi seorang TKW di Taiwan. Saya 3 bersaudara dan semuanya perempuan dan saya anak ketiga. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Indri. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman semua yang belum pernah kerja di luar negeri sebagai TKW khususnya. Apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang TKW? Yang pertama adalah niat. Teman-teman, menjadi seorang TKW itu tidak mudah. Yang paling berat adalah meninggalkan keluarga, apalagi kalau sudah punya suami dan anak, maksudnya sudah berkeluarga. Jadi yang pertama harus ada niat. Kalau sudah niat, ya sudah. Kalau kita sudah lurus maju, jangan sampai noleh ke belakang lagi. Seperti itu teman-teman. Dan setelah niat, yang kedua, pastikan teman-teman mencari PJTKI ya, atau tempat penyaluran TKW ke luar negeri. Sekarang banyak, di Banyuwangi ada, di Surabaya ada, di Malang ada, banyak lah pokoknya sekarang di mana-mana ada. Pasti teman-teman punya kenalan salah satu teman yang menjadi TKW, nah teman-teman bisa tanya. Setelah itu kita masuk ke PT tersebut, biasanya kita lewat sponsor ya atau PL, dan nanti sama sponsornya akan dimintai beberapa persyaratan, diantara lain seperti dokumen KK, KTP, kalau yang sudah menikah, surat nikah, ijazah, seperti itu. Setelah itu nanti semua dokumen itu biasanya diminta sama PL untuk diuruskan surat-surat tersebut masuk ke dalam PJTKI. Dan setelah itu biasanya teman-teman akan diantar oleh sponsor tersebut atau PL tersebut ya, untuk masuk ke PT itu, PT di mana tempat teman-teman nanti akan ditampung untuk belajar bahasa, untuk sekolah, seperti itu. Biasanya setelah sampai PT, teman-teman akan dianjurkan untuk medikal. Kalau dulu pengalaman saya pribadi, kalau nggak salah saya medikal itu 2 atau 3 kali ya, baru datang medikal. Setelah hasilnya fit, baru kita bisa masuk ke PT tersebut untuk belajar bahasa, sekolah seperti kita dulu sekolah waktu sekolah teman-teman, seperti SD, SMP, seperti itu. Belajar bahasa. Kalau teman-teman yang baru masuk PT pasti pikirannya campur aduk ya, tapi nanti lama-lama terbiasa dan harus memang dibiasakan. Soalnya kalau sudah masuk PT, kita tujuannya kerja, harus madep mantep, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Nah, setelah kita medikal pertama, fit, masuk PT, belajar bahasa, nanti ada beberapa proses seperti interview majikan, dicariin majikan gitu teman-teman. Kalau sudah dapat majikan, nanti biasanya kayak kita kalau di Taiwan itu ada tetoan, ada apa ya,
PIP apa PAP seperti itu. Nanti kalau pokoknya kalau sudah masuk PT itu dituntun sama PT, kita nggak usah bingung nanti setelah ini apa ya, nggak usah, karena semuanya sudah diberitahu sama pihak PT ya teman-teman. Dan kemudian ya sudah, kita tinggal nunggu nanti ada jadwal terbang seperti itu. Kalau sudah terbang sampai di Taiwan, dulu saya juga nginep dulu di penampungan itu 1 malam, soalnya sebelum kita diantar ke tempat majikan kita harus dipastikan medical dulu dan hasilnya fit ya teman-teman. Meskipun sebelum terbang itu kita juga ada medical akhir, kalau hasilnya fit kita terbang seperti itu. Oh ya maaf, saya lupa tadi setelah masuk PT dan penyerahan dokumen, setelah medical fit biasanya kita buat paspor teman-teman. Tadi saya lupa, iya buat paspor. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Dan saran saya, kalau sudah ada niat dari rumah untuk menjadi atau kerja sebagai TKW, kalau bisa jangan berpikiran yang misalnya nanti bisa nggak ya, nanti gimana ya, jangan. Soalnya kalau sudah masuk PT itu resiko teman-teman. Nanti kalau teman-teman mengundurkan diri, biasanya ada biaya seperti itu. Jadi harus dipastikan sebelum masuk PT harus benar-benar mentalnya disiapkan. Seperti itu teman-teman. Dan biasanya seringkali saya pun ada beberapa teman sebenarnya pengen bekerja ke luar negeri ya sebagai TKW, tapi takut nanti gimana. Pasti awal-awal takut, dulu saya juga seperti itu, tapi lama-lama setelah kita nyampe ke tujuan masing-masing, maksudnya tujuan teman-teman mau kerja di mana, apa Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, nanti setelah tiba ke tujuan masing-masing kita itu kenal banyak teman Indonesia teman-teman. Kalau kita sudah kenal teman-teman, insya Allah sedikit demi sedikit perasaan kita takut itu akan berkurang dan lama-lama akan terbiasa. Apalagi yang bahaya setelah dapat gaji, kita udah ngerasain seneng ya teman-teman dapat gaji. Pokoknya kalau udah dapat gaji itu capek, letih itu biasanya akan hilang. Soalnya apa? Kita pegang uang setiap bulan, kita mau kasih orang tua bisa, kita mau kasih misalkan ada anak mau kirim ke anak, misalnya anak minta ini itu, insya Allah bisa. Jadi senengnya itu di situ. Ada perasaan sedih karena meninggalkan keluarga, tapi juga ada perasaan seneng karena setidaknya bisa kasih uang untuk keluarga di rumah setiap bulan. Sekian informasi dari saya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang mau berangkat ke luar negeri menjadi seorang TKW. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.